Kita dimarahi orang, sudah dimarahi orang, kemudian kita menyimpan rasa marah pada diri kita, tambah penyakit yang kedua. Setelah itu kita membangkitkan kebencian pada diri kita, timbul yang ketiga. Setelah itu kita menyerang mereka, timbul yang keempat. Setelah itu kita menyakiti mereka, timbul yang kelima. Setelah itu kita ditangkap polisi, timbul yang keenam. Setelah itu kita masuk kantor polisi, di penjara, timbul yang ketujuh. Jadi sebetulnya kerugian yang berikutnya itu hadir karena kita menghadirkannya. Dan kalau kita masih menghadirkan kerugian-kerugian yang semacam itu tanda bahwa sesungguhnya kita belum layak disebut sebagai orang yang beriman seutuhnya. Kalau kita mau jujur, hari-hari kita itu dipenuhi oleh keberuntungan atau dipenuhi oleh kerugian. Sebetulnya diri kita itu setiap hari bisa jadi ya memanen kerugian, cuman kita tidak menyadarinya. Nah, keberuntungan itu tidak diukur oleh ukuran-ukuran materi, tapi keberuntungan dalam bahasa Al-Quran adalah tersucikannya jiwa kita. Kita punya bisnis, kemudian bisnis itu gagal dan seluruh uang kita lenyap. Secara materi jelas kita kehilangan sesuatu, tetapi secara spiritual bisa jadi itu upaya Allah untuk menyucikan jiwa kita. Karena ketika tidak ada tempat melekatkan diri kita kepada yang namanya materi itu, kemelekatannya hilang, kan jiwa kita perlahan menjadi tidak melekat pada yang seperti itu, dan akibatnya jiwa kita tersucikan. Secara spiritual sebetulnya itu adalah keberuntungan, walaupun secara materi bisa jadi itu disebut sebagai kerugian. Karena kita hidupnya di alam materi, belum sepenuhnya mengizinkan diri kita berada di jalan spiritual, maka kita selalu menganggap hal yang terjadi pada diri kita adalah suatu kerugian. Betul? Dari situlah timbul rasa putus asa. Dari situlah timbul rasa penyesalan. Betul? Ya. Jadi sekali lagi saya ingin menyampaikan firman Allah yang luar biasa ini, alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Orang-orang yang sering melakukan tindakan yang merugikan dirinya sendiri itu adalah orang-orang yang tidak beriman. Kalau begitu, tugas kita sekarang apa? Ya, kalau ingin disebut sebagai orang yang beriman, berarti tugas kita sekarang adalah menciptakan keberuntungan setiap saat. Lalu apa itu keberuntungan? Bertambah sucinya jiwa kita. Apa itu kerugian? Bertambah kotornya jiwa kita. Ayo, suka kesel nggak? Suka. Rasa kesal itu kan sebetulnya bukan diakibatkan oleh sesuatu yang hilang dari diri kita, karena kita tidak rela dengan yang hilang. Jadi kalau kita hilang uang 1 juta, sebetulnya selama ini salah pikiran kita, dikiranya rasa kesal itu karena uang yang 1 juta yang hilang. Bukan, rasa kesal itu karena tidak relanya kita pada uang yang 1 juta itu. Jadi bukan pada uangnya, tapi pada ketidakrelaannya sebetulnya. Cuma kita tidak tahu. Akibatnya kita pun membiarkan diri kita dalam kondisi sakit. Maka kita harus segera melakukan upaya pemulihan. Jadi sebetulnya
beda satu orang dengan orang yang lain dalam derajat kehidupannya terletak pada kecepatan pemulihan dirinya untuk menuju pada kondisi yang seimbang. Nah, kita itu terkadang sering membiarkan diri kita larut dalam situasi yang tidak seimbang terlalu lama. Proses pemulihannya terlalu lama. Kenapa proses pemulihannya berlangsung lama? Karena sempitnya dada kita. Saya akan loncat dulu melihat Quran surat Al-An'am ayat yang ke-104. Disilakan untuk melihatnya. Loncat dulu memang. Dan hari ini kita akan menyelesaikan episode Al-An'am untuk sementara waktu. Sudah ketemu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad ja'akum basyairum mir rabbikum. Sesungguhnya telah datang dari Tuhanmu basyairum. Basyair itu adalah basyirah. Basyirah itu adalah penglihatan kolbu. Qad ja'akum basyairum mir rabbikum. Sungguh ja'a telah datang kepadamu sekalian basyair, basyirah, penglihatan batin mir rabbikum, dari Tuhanmu. Jadi kalau orang sudah menggunakan basyair, basyirah, penglihatan batin, harusnya berbeda dengan orang yang hanya menggunakan penglihatan lahir. Kalau orang yang hanya melihat dengan penglihatan lahir, yang dia lihat tentu yang bersifat lahir. Tapi kalau orang yang sudah diberikan kepadanya al-basyair, basyirah, penglihatan batin, berarti dia sudah bisa melihat yang dibalik yang lahir, yang disebut dengan yang batin. Nah, kesempitan, kekesalan yang kemudian menimbulkan kerugian, yang menyebabkan jiwa itu kita kotor, itu karena penglihatan kita terlalu fokus kepada yang lahir dan kita hanya menggunakan penglihatan lahir. Ini perjuangan berat kita. Kita semua merasa bahwa kita sudah terbuka mata kolbunya, seakan-akan kita sudah hidup dengan penglihatan batin. Tapi kenyataannya kita masih terjebak hidup kita di dalam penglihatan yang bersifat lahir. Apa buktinya? Kenyataannya kita masih sering mengotori jiwa kita, melakukan tindakan-tindakan yang merugikan kita. Dan kotornya jiwa kita berawal dari yang penglihatan lahir itu. Oke. Hari ini saya akan berbicara yang universal sekali, supaya Al-An'am ini terangkum semuanya. Al-An'am itu kan binatang ternak, ya. Binatang ternak itu kan binatang yang harus dipelihara, ya. Bukan dipelihara kemudian diambil dagingnya, ya. Dipelihara, di-maintenance, digunakan seperlunya, semata-mata untuk kepentingan yang menciptakan binatang ternak itu. Jadi sebetulnya Al-An'am itu bukan cerita binatang yang di kandang sapi, bukan cerita binatang yang di kandang domba, cerita binatang ternak. Diternak itu artinya dipelihara, ya. Dipelihara apanya? Dipelihara agar setiap saat, ya, si binatang ini tidak mengotori yang dibaliknya. Gitu. Oke, terusin dulu. Sampai mana barusan? Jadi, mohon maaf kalau penerjemahannya saya koreksi, tidak seperti yang ada di situ. Sekali lagi saya terjemahkan. Qad ja'akum basyairum mir rabbikum. Sungguh telah datang kepadamu al-basyair mir rabbikum, basyirah, penglihatan kolbu
dari Tuhanmu. Awas, itu bukan dari mana-mana, tapi dari Tuhanmu. Faman absara falinafsi. Tuh, barang siapa yang melihat, maka keberuntungan bagi dirinya sendiri. Faman absara, barang siapa yang melihat, falinafsihi, maka keberuntungan bagi dirinya sendiri. Itu terjemahannya. Waman amiya fa'alaiha, tapi barang siapa yang tidak melihat, kerugian bagi dirinya sendiri. Tolong diperhatikan, kalimatnya sederhana. Barang siapa yang melihat, maka keberuntungan bagi dirinya sendiri. Barang siapa yang tidak melihat, kerugian bagi dirinya sendiri. Ayo, ingin untung, ingin rugi. Kalau ingin untung berarti kita harus melihat. Nah, melihat ini bukan sekedar ketika kita sedang membuka mata kolbu saja, tapi hasil dari membuka mata kolbu kita itu ya diekstrapolasi ke dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kehidupan kita itu sepenuhnya di jalan spiritual. Jadi bagi orang yang semacam itu ternyata tidak ada sesuatu yang buruk dalam hidupnya. Seburuk apapun, sekalipun itu tidak dikehendaki terjadi dalam hidupnya, tetap saja bagi dia adalah suatu keberuntungan.